Untuk sampah organik di rumah saya, kira-kira satu hari itu bisa membuangnya kira-kira kurang 2 piring. Setiap harinya sisa makanan di rumah saya cukup banyak. Ada beberapa mangkok, beberapa piring karena ya itu berupa nasi, berupa lauk pauk, ada juga buah yang sudah tidak bisa dikonsumsi lagi. Setiap hari itu atau perharinya itu sampah-sampah dari sisa-sisa sayuran yang nggak kejual atau yang jelek-jelek atau yang busuk-busuknya itu bisa sekitar 3 kantong. Biasanya memang kami buang karena memang lahan untuk di area kami memang tidak cukup untuk melakukan proses daur ulang. Dibuang karena tidak ada tempat untuk mengolah atau tempat untuk kita untuk binatang atau untuk apa, karena rumah kita tidak ada lahannya terbatas. Kalau yang kebuang itu biasanya kita langsung digabungin sama sampah ya, sama sampah-sampah ya, sampah sisanya nanti diambil sama tukang sampah. Setiap harinya, jutaan ton makanan terbuang sia-sia. Namun, di sisi lain, sebenarnya sisa yang terbuang bisa saja menjadi manfaat bagi kehidupan ekosistem. Untuk dampak langsung dari food waste terhadap lingkungan tentu saja sangat besar ya, sangat positif karena dengan mudahnya masyarakat dan lingkungan sekitar itu mendapatkan makanan, jenis makanan, sayur mayur untuk kebutuhan setiap hari itu yang aman, yang benar-benar terjamin dalam penanamannya menggunakan pupuk yang organik, sehingga masyarakat tuh merasa aman gitu karena dekat dengan lingkungan mereka dan mereka bisa melihat sendiri seperti itu. Kalau secara tidak langsungnya mungkin masyarakat akan merasa lebih tenang karena di lingkungan mereka itu ada ketahanan pangan gitu Kak. Hambatan di sini untuk warga dalam mengelola sampah organik ya. Memang belum semua warga itu teredukasi. Jadi harus sering dilakukan sosialisasi tentang seberapa penting kita harus mengelola sampah organik seperti itu. Sampah organik bukanlah akhir, tapi awal dari siklus baru. Namun, tanpa edukasi dan juga aksi nyata, sampah hanya menjadi beban menumpuk di tempat pembuangan. Adanya kelompok wanita tani ini membuktikan bahwa perubahan bisa dimulai dari rumah, dari sisa dapur, dan dari tangan-tangan yang peduli. Motivasi untuk membangun KWT ini mungkin yang pertama karena waktu itu kan masa-masa era globalisasi ya, jadi kita membutuhkan kemandirian pangan. Jadi kita berusaha untuk kebutuhan pangan itu dengan cara mengadakan di lingkungan sekitar kita. Jadi kita memulai menanam apa yang bisa kita tanam, lalu selanjutnya sampai dengan proses panennya. Cara KWT Cendol Dawet mengolah sampah jadi pupuk, jadi dari tiap limbah rumah tangga, terutama limbah basahnya, jadi yang kita kumpulkan masuk ke dalam tong komposter. Jadi di situ nanti dimasukkan setiap periode berapa itu kita beri untuk EM4 sebagai makanan dari pengurai. Lalu kita juga beri bisa ekoenzim yang terus kita aduk
sekitar 3 bulan kita bisa panen. Ini keluar nih. Oh, ini namanya air lindi, Mbak. Ini nggak boleh langsung disiram ke tanaman, panas. Kalau mau pakai cukup setutup botol tadi ditambah air seliter. Ini ada tanaman pangan hortikultura ya dengan tanaman hias. Itu dengan tanaman hias itu ada tanaman bunga juga sebagai untuk penarik serangga yang kita tidak memakai pupuk kimia. Jadi serangga itu yang akan nanti menarik ke arah bunga supaya tanaman yang kita tanam itu jadi tidak terganggu dengan banyaknya serangga yang mengganggu. Gitu. Bagi mereka, perubahan dimulai dari dapur, dari kebun kecil, dan dari semangat berbagi. Ini po kangkung ini. Respon dari masyarakat bagus. Dalam hal ini ya disupport sama lingkungan juga, ibu-ibu juga turun. Itu kadang-kadang ada apa kalau pas panen, terus nanti kita pasarkan ya di lingkungan-lingkungan sini juga. Itu respon dari masyarakat bagus juga. Itu dan gue nggak kuat bayar lu. Dampak dari adanya KWT tadi ya termasuk itu kan kompos-kompos kan manfaatin lagi di lingkungan di tempat KWT ini. Itu yang jelas itu. Terus menurut saya lingkungan jadi bersih terjaga karena kan ada petugasnya juga. Perekonomian ya sebetulnya memang kita belum ini ya menurut saya, tapi insya Allah ke depan pasti lebih baik karena apa kan kita tingkatkan ya tadi untuk ya hasil dari produk dari KWT tadi kan kita jual lagi ke lingkungan. Itu termasuk untuk ya apa ya menambah ya secara ini penghasilan ekonomi ya. Tak hanya sayur-sayur yang tumbuh, namun juga kemandirian, kepercayaan diri, dan juga solidaritas warganya. Manfaatnya ya sebenarnya untuk dampak psikologis ya, kita tuh merasa dengan tersalurnya kita menanam, dengan tersalurnya kita itu seperti menjadi kebahagiaan tersendiri gitu. Jadi semoga juga dengan kebahagiaan ini kita jadi sehat selalu. Dari yang panjang-panjang dulu. Langkah kecil yang kita lakukan untuk mengurangi limbah organik, pertama memang kalau pengelolaan limbah organik itu harus dari hulu, lebih baik dari hulu, yaitu dari rumah kita. Kita itu dari dapur kita pilah sampahnya, Kak. Kita pilah untuk sampah misalnya kulit telur kita pilah, kemudian sampah sayuran kita pilah, seperti itu. Harapan saya untuk wilayah lain yang belum memanfaatkan lingkungan untuk sustainable food ya semoga dengan adanya sekarang kan media sosial itu udah sangat canggih ya Kak, dengan sering melihat oh ternyata bagus ya kalau di lingkungan kita itu ada sustainable food kayak gitu. Terus ternyata bisa selain untuk ketahanan pangan juga lebih asri lingkungan itu, lebih indah gitu. Terus lebih banyak dampak positifnya. Ya harapan kita jelas ingin lebih maju, lebih bagus, pengelolaan juga lebih bagus, produksi dari hasil KWT tadi bisa memberikan dampak yang lebih bagus lagi di lingkungan RT 5 RW. Harapan saya ke depannya untuk KWT ini sebenarnya yang utama adalah penerus regenerasi dari ibu-ibu ini yang sudah berumur. Semoga nanti ke depannya ada penggantinya. Dan juga yang kedua, KWT ini kalau bisa terus berkembang sebagai ketahanan pangan dalam skala kecil.